Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita bisa berjumpa lagi. Kiranya damai sejahtera, sukacita surgawi, dan penyertaan Tuhan yang sempurna ada atas hidup kita semua. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Daniel 3. Ini satu perikop yang bicara tentang Sadra, Mesah, dan Abednego menghadapi dapur api. Ya, saya akan bacakan dari ayat 15, Daniel 3 ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, yaitu sinyal untuk menyembah patung, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Ayat 16. Lalu Sadra, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, Sadra, Mesah, Abednego melakukan satu kesalahan undang-undang karena dia tidak mau menyembah dewa. Dia tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Nah, ini adalah satu pelanggaran dari ketentuan yang sudah dibuat oleh raja. Hukumannya adalah dimasukkan ke dalam dapur api atau dibakar hidup-hidup di dalam perapian. Nah, kita belajar dari satu kebenaran firman Tuhan ini, sejarah ini, bahwa iman seperti apa yang dimiliki Sadra, Mesah, Abednego. Ayat 16 dia bilang, Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Artinya apa? Mereka mengakui bahwa aku memang melanggar, aku tidak mau menyembah berhala, aku melanggar ketetapanmu itu. Tapi ayat 17 dia bilang, jika Allah kami yang kami sembah, yang kami puja, sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami. Artinya apa? Sadra, Mesah, Abednego percaya bahwa Allah memiliki kuasa yang besar untuk meluputkan ketiganya dari malapetaka, penderitaan, dan kesesakan, dan kengerian yang ada di depan mata mereka. Nah, seringkali iman Kristen ini hanya berhenti sampai di ayat 17 ini, Bapak Ibu. Aku percaya kalau aku mengalami satu situasi yang sulit, mencekam, berbahaya, aku percaya ada Tuhan di sana yang sanggup melakukan segala mujizat, yang menolong hidupku, yang akan membebaskan aku dari segala kesulitan, penderitaan yang aku hadapi. Seringkali orang Kristen memotong hanya sampai di sini. Tapi iman percaya yang sejati yang ditunjukkan Sadra, Mesah, dan Abednego ada di ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Apa yang dilakukan Sadra, Mesah, Abednego ini memberikan kita gambaran yang jelas mengenai bagaimana mempercayai Tuhan, bagaimana dasar yang kokoh di dalam mempercayai Tuhan. Nah, kalau kita bertumpu pada pengharapan kita akan pembebasan Tuhan akan segala penderitaan yang sementara ini saja, maka iman kita sia-sia, Bapak Ibu. Tapi Sadra, Mesah, Abednego mengajarkan, memberi kita teladan bagaimana mempercayai Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak menolong, sekalipun tidak ada mujizat Tuhan, sekalipun aku harus mengalami rasa panas, terbakar, meleleh di atas api, aku tidak akan menanggalkan imanku kepada Tuhan. Ini adalah bentuk percaya yang diajarkan oleh Sadra, Mesah, dan Abednego. Kita akan tengok pada perjanjian baru, yaitu di dalam Markus 14. Ini kisah tentang Tuhan Yesus di Taman Getsemani ketika dia berdoa. Saya akan bacakan dari ayat 36.
Katanya, ya Aba, ya Bapa, Yesus berdoa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, ayat ini sering sekali disalah tafsirkan oleh orang-orang yang tidak mempercayai iman Kristen. Dia bilang bahwa ini lihat nih, Tuhanmu Yesus itu takut untuk naik ke kayu salib, sehingga dia menawar untuk tidak naik di kayu salib, tidak minum cawan murka Allah, tidak mengambil bagiannya di dalam penderitaan. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Itu adalah keliru penafsiran yang sesat, ya. Apa yang Tuhan Yesus tunjukkan di Taman Getsemani ketika dia berdoa kepada Bapa, ya, dia memanggil Bapa, ini berarti pribadi Bapa dan Yesus itu berbeda. Dia mengajarkan atau dia memberi teladan kepada kita bagaimana mempercayai Allah. Dia katakan tidak ada yang mustahil bagimu, artinya segala hal itu bisa dilakukan oleh Allah, tidak ada batasan bagi Tuhan untuk melakukan segala sesuatu. Aku percaya. Yesus sebagai manusia dia bilang, aku percaya Bapa, engkau melampaui segala sesuatu, tidak ada hal yang mustahil yang tidak bisa engkau kerjakan, tidak ada hal yang sulit bagimu, tidak ada hal yang melampaui kuasamu. Tapi dia lanjut, tetapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, di sini Tuhan Yesus sama seperti Sadra Mesa Abednego, dia sebagai manusia dia mengajarkan bahwa kita harus mempercayai Tuhan meskipun itu melampaui keadaan, meskipun itu melampaui harapan akan keadaan yang akan muncul di hadapan kita. Kita tahu berbeda dengan Sadra Mesa Abednego, Tuhan Yesus memang harus menggenapi panggilannya, dia harus menderita, dianiaya, mati di atas kayu salib. Dan jangan lupa bahwa dia juga masuk ke kubur dan bangkit pada hari yang ketiga, kemudian dia naik mencurahkan Roh Kudus. Tetapi pada waktu dia ada di Getsemani, dia memberikan kita teladan. Aku percaya kepada Tuhan, aku percaya kepada Bapa, aku percaya kepada Allah, meskipun cawan ini tetap harus kuminum, meskipun Tuhan tidak menyingkirkan cawan ini, aku tetap percaya. Nah, iman semacam ini harus tinggal di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dan ini akan menjadi fondasi yang kokoh. Karena memang pengharapan kita bukan hanya dalam keadaan jasmaniah saja, tapi gambaran atau janji Tuhan yang Tuhan berikan pada kita itu kekekalan. Kalau kita ingat itu Sadra Mesa Abednego setelah diluputkan dari dapur api, dia bertemu dengan pribadi sang anak, Tuhan Yesus di sana. Kemudian dia keluar tidak kosong, tidak bau kosong sedikit pun. Toh sekarang Sadra Mesa dan Abednego sudah mati lagi, ada bersama dengan Tuhan di surga sana. Toh akhirnya dia mengalami kematian, kita tidak tahu ceritanya dia mati karena apa, tapi yang pasti mereka sekarang sudah mati tubuhnya dan rohnya hidup bersama dengan Tuhan. Meskipun dia diselamatkan dari dapur api pada waktu itu. Nah, ini memberikan kita gambaran bahwa pengharapan kita seharusnya melampaui itu semua. Karena semua yang dicatat di dalam sini mengajarkan kita untuk bagaimana kita percaya kepada Tuhan, bagaimana harusnya kita menggantungkan kepercayaan pada Tuhan. Kalau kita mengalami sesuatu yang sulit, kita mengalami sesuatu yang mengerikan, menurut pandangan kita, wah ini akan mengerikan. Kita ambil sikap seperti Sadra Mesa dan Abednego. Kita ambil sikap seperti Tuhan Yesus. Meskipun cawan ini tidak berlalu, aku percaya Engkau adalah Allahku. Meskipun dapur api ini tetap harus terjadi padaku, aku tetap percaya bahwa ada Tuhan di situ. Meskipun aku harus melalui segala penderitaan, aku percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan aku. Aku percaya bahwa Engkau tetap Allahku selama-lamanya. Meskipun tidak terjadi sesuatu yang baik secara pandangan mata terjadi dalam keadaanku, aku tetap mengasihi dan percaya kepada Tuhan. Nah, inilah makna dari iman percaya yang diajarkan oleh Sadra, Mesa, dan Abednego dan Tuhan Yesus. Ketika dia melayani sebagai manusia, dia memiliki tubuh jasmani. Kita mesti meniru apa yang Tuhan ajarkan. Kalau iman percaya kita hanya terbatas pada perkara-perkara jasmania, maka
sia-sialah. Tapi rencana Tuhan itu jauh melampaui hidup kita yang hanya 70-80 tahun ini saja. Tapi Dia mau kita percaya Dia dan kita mengasihi Dia dan kita melampaui apa yang ada di hadapan kita, keadaan situasi yang ada di hadapan kita. Iman kita melampaui dari itu semua. Nah, ini yang akan kita lakukan dalam iman percaya. Dan saya berdoa kiranya sharing firman kali ini akan memberkati hidup kita semua. Percaya bahwa janji Tuhan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu. Ini artinya dalam segala keadaan berdoa boleh, kita berdoa Tuhan lakukan segala malapetaka dari hidupku. Tapi kalau kita harus melalui segala sesuatu yang menurut kita tidak enak, percayalah, Dia tidak pernah meninggalkan dan Dia tetap Allah yang berkuasa untuk menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.